Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama tutorial PPA. Kali ini kami akan membahas mengenai UTS Analisis dan Rancangan Survei tahun 2020 dan 2021. Sebelumnya izin mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa absen ya, karena link file jawaban UTS ini akan ada di akhir link absen. Jadi jangan lupa isi. Masuk ke nomor 1, bagian A. Dalam suatu penelitian eksperimen diperlukan adanya suatu kelompok kontrol. Tujuan dari adanya kelompok kontrol ini adalah untuk mengetahui adanya validitas internal, untuk mengetahui adanya efek atau pengaruh dari suatu perlakuan, untuk melakukan prediksi. Jawabannya semua benar. Karena dalam suatu penelitian eksperimen, tujuan kelompok kontrol ini tuh jawaban benar semua. Nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pemberian ASI eksklusif pada perkembangan berat badan balita, kemudian penelitian tersebut dilakukan dengan mengukur berat badan bayi pada saat lahir. Pada saat lahir, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 bulan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian jenis apa? Itu masuknya ke penelitian longitudinal ya, karena mengumpulkan data dari 2 atau lebih waktu yang berbeda. Di sini kan ada pas lahir, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Berarti itu penelitian longitudinal. Nomor 3, seorang peneliti ingin menyelidiki kondisi perumahan warga yang tinggal di bantaran sungai. Nah, terus untuk melakukan penelitian tersebut, maka metode pengumpulan data yang tepat adalah observasi. Kenapa observasi? Karena di sini tuh peneliti ingin menyelidiki kondisi perumahan warga. Jadi dia tuh pengamatan secara langsung gitu, kan ingin diselidiki dulu. Makanya kita pilih yang observasi. Nomor 4, seorang peneliti ingin menyelidiki kondisi perumahan warga yang tinggal di suatu daerah pasca terjadinya bencana alam di wilayah tersebut. Untuk melakukan penelitian tersebut, maka metode pengumpulan data yang tepat adalah wawancara. Kenapa wawancara? Karena peneliti ingin melihat kondisi perumahan warga pasca bencana alam. Maka metode penelitiannya secara face-to-face atau wawancara langsung ke warga, ke perumahan warga di sana. Nomor 5, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi tertentu. Untuk melakukan penelitian tersebut, maka metode pengumpulan datanya itu kuesioner. Karena biasanya untuk melihat tingkat kepuasan itu dapat dilakukan survei melalui kuesioner ya. Itulah kenapa untuk mengetahui tingkat kepuasan, metode pengumpulan datanya pakai kuesioner. Selanjutnya, seorang peneliti ingin mengetahui langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Metode pengumpulan datanya yang efektif itu yaitu pakai FGD atau Focus Group Discussion, karena biar dia tuh diskusi dulu gitu, bagaimana biar peneliti itu ingin mengetahui langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program vaksinasi kan. Jadi pakai diskusi kelompok. Terus nomor 7, dalam suatu penelitian bidang psikologi diketahui bahwa hubungan antara jenis terapi, perilaku, dan terapi kognitif dengan skala mental subjek penelitian hasilnya akan bervariasi menurut jenis kelamin dari ahli terapisnya. Dalam hal ini, ahli terapi perilaku laki-laki lebih baik daripada ahli terapi kognitif perempuan. Nah, itu tuh variabel jenis kelamin termasuk ke dalam jenis variabel apa? Jawabannya moderator variabel. Kenapa moderator variabel? Karena moderator variabel itu variabel yang dapat mempengaruhi hasil respon. Di sini jenis kelamin itu tidak berada di antara tengah variabel, tapi menurut para ahli di bidangnya pun mengatakan jenis kelamin ini berpengaruh tergantung kondisi kan. Makanya jenis kelamin ini masuknya ke moderator variabel. Terus nomor 8, dalam bidang psikologi diketahui bahwa tingkat kecemasan seorang mempengaruhi daya ingat dari subjek penelitian melalui suatu variabel yang disebut distraksi kognitif. Nah, distraksi kognitif ini masuk ke jenis variabel apa? Itu masuknya ke mediating variabel. Karena mediating variabel itu variabel yang berada di antara dua variabel. Variabel bebasnya kecemasan, variabel terikatnya daya ingat, maka distraksi kognitif ini dipengaruhi daya ingat ini dipengaruhi kecemasan melalui distraksi kognitif. Makanya dia itu mediating variabel atau variabel yang berada di antara dua variabel.
Nomor 9, dalam kasus penelitian bidang kesehatan ingin diketahui bahwa adanya pengaruh dari kebiasaan minum kopi terhadap munculnya penyakit paru-paru. Bukan dipengaruhi oleh kebiasaan minum kopi, akan tapi dipengaruhi oleh perilaku merokok dari responden. Dalam kasus seperti ini, variabel perilaku merokok itu berarti extraneous variable. Kenapa? Karena variabel extraneous variable itu adalah variabel bebas lain yang tidak dijelaskan dalam model, tapi cukup berpengaruh. Gitu guys, di sini kan nggak dijelasin. Dia tuh kan bilangnya kebiasaan minum kopi terhadap munculnya penyakit paru-paru. Tapi perilaku merokok juga mempengaruhi gitu, makanya dia disebut extraneous variable. Dalam kasus penelitian bidang kesehatan ingin diketahui bahwa adanya pengaruh dari kebiasaan minum kopi terhadap munculnya penyakit kanker paru-paru. Minum kopi itu masuk ke variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Di sini lihat dari judulnya aja udah jelas kan pengaruh dari kebiasaan minum kopi. Jadi ini tuh masuknya ke independen atau variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya, skala penelitian dilakukan dengan melibatkan variabel pendapat responden terhadap kualitas suatu produk, di mana responden diminta untuk memberikan penilaian dalam bentuk ranking. Skala pengukurannya itu yaitu skala ordinal, karena seperti yang kita tahu, ordinal itu digunakan untuk memberi peringkat pada objek atau individu. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan melibatkan variabel skor IQ. Dalam hal ini, skala pengukuran untuk variabel tersebut adalah interval. IQ itu, di sini jelas IQ itu masuknya ke interval. Terus, dalam tes kepribadian, beberapa orang mendapat nilai tinggi dalam hal kepercayaan diri dan kecemasan. Hal ini tentu saja saling bertentangan. Dalam kasus ini, jenis reliabilitas apa yang mungkin pengaruh di sini, yaitu tes retest reliability. Nomor 14, tes bakat yang dilakukan pada anak-anak berusia 10 tahun memberikan nilai sama ketika diberikan dengan jarak 2 bulan. Tapi, pada hasil tes bakat tersebut memberikan hasil bahwa siswa terbaik pun mendapat nilai kurang dari 20%. Dalam kasus seperti ini, tes bakat yang dilakukan tersebut bersifat handal tapi tidak valid. Kenapa handal tapi tidak valid atau reliable but not valid? Karena reliable itu mengacu pada seberapa konsisten suatu metode mengukur sesuatu. Jika hasil yang sama dapat dicapai secara konsisten dengan menggunakan metode yang sama dalam situasi yang sama, pengukuran dianggap handal. Kayak gini ya. Di sini tuh bilang tes bakat dilakukan pada anak-anak berusia 10 tahun memberikan nilai yang sama ketika diberikan dengan jarak 2 bulan. Ya tuh kondisinya sama, anak-anak usia 10 tahun dengan jaraknya itu waktu yang sama gitu, 2 bulan. Nah, tapi kenapa nggak valid? Karena validitas itu mengacu pada seberapa akurat suatu metode mengukur apa yang ingin diukur. Jika penelitian memiliki validitas yang tinggi, itu berarti menghasilkan hasil yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan variasi nyata di dunia fisik atau sosial. Di sini tuh dijelasin bahwa hasil tes bakat tersebut memberikan hasil siswa terbaik pun mendapat nilai kurang dari 20%. Siswa terbaik pun dapatnya kurang dari 20%. Nah, itu tuh dia masuknya nggak valid ya, karena kalau dalam dunia nyata seharusnya siswa terbaik itu bisa bisa dapat nilai itu lebih tinggi gitu. Makanya jadi ini disebutnya handal tapi nggak valid. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dalam melakukan penelitian eksperimen diantaranya semuanya benar. Ini bisa dilihat dari PPT, dari modul. Terus, jenis penelitian apa yang berbeda dengan penelitian cross-sectional atau longitudinal, di mana sampelnya diambil dari populasi dari waktu ke waktu, itu berarti penelitian tren. Kata kuncinya itu sampel pada titik waktu yang berbeda, atau dari waktu ke waktu. Itu kata kuncinya. Terus, pengumpulan data survei dapat dilakukan melalui penyebaran kuesioner atau wawancara. Perbedaan utama dari kuesioner dengan wawancara itu ialah kuesioner dapat digunakan untuk kuesioner susulan. Kalau wawancara kan kita nanya langsung, dijawab langsung. Tapi kalau kuesioner itu dia telat nih ngejawab, nah itu bisa dikirim ulangkan, bisa dikirim nyusul gitu. Makanya bedanya itu di sini, di kuesioner dapat digunakan untuk kuesioner susulan. Dalam satu kuesioner terdapat pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pendapat Anda tentang radikal dari seorang ulama besar? Pertanyaan seperti ini merupakan contoh dari pernyataan yang bersifat yang bias. Kenapa bias? Karena di sini ulama besar itu masuknya ke orang terkenal gitu. Kita anggap orang terkenal. Jadi jawaban yang ada orang terkenal atau lembaga negara itu masuknya ke pertanyaan yang bias. Terus ada kuesioner. Pertanyaan, pada waktu senggang, apakah Anda lebih suka membaca buku atau hanya menonton televisi? Itu masuknya ke pertanyaan yang bersifat bias juga, karena dia pakai kata hanya. Di sini ada dijelasin, hanya pada pertanyaan mengandung bias terhadap buku. Karena ingin mengatakan bahwa membaca buku itu lebih penting atau lebih berharga dibandingkan dengan menonton televisi.
Itu tuh pertanyaannya bias. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana pendapat Anda bahwa pemerintah harus membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR dan menggunakan anggarannya untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Itu masuknya ke contoh pertanyaan yang bersifat ganda. Di sini tuh karena kata kuncinya itu ada di dan ya. Makanya dia bersifat ganda karena ada 2 pertanyaan gitu. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana pendapat Anda bahwa pemerintah sebaiknya tidak harus ikut dalam suatu konflik internal pada suatu partai politik X. Itu tuh masuknya ke pertanyaan yang bersifat kalimat negatif karena dia pakai kata tidak. Itu kata kuncinya. Jadi itu tuh masuk ke pertanyaan yang mengandung kalimat negatif. Next, dalam menyusun kategori jawaban kuesioner, maka bentuk kategori tersebut harus bersifat mutually exclusive dan exhaustive. Itu ada di modul. Bahwa kategori respon itu harus mutually exclusive kategoris atau tidak tumpang tindih, dan exhaustive kategoris atau respon mencakup berbagai kemungkinan respon. Next, cara yang paling umum dilakukan dalam hal responden mengisi sendiri kuesioner secara mandiri tanpa pengawasan adalah survei surat. Kuesioner mandiri itu melalui survei surat. Terus, hal yang dapat dinyatakan pada saat melakukan survei adalah pengalaman, sikap, pengetahuan. Itu harus ada pada individu yang melakukan survei. Jadi semua jawaban benar. Hal-hal apa saja yang harus direncanakan di awal sebelum melakukan survei? Harus menetapkan tujuan, mendefinisikan area dan target populasi, dan pembiayaan survei. Maka yang bukannya yaitu melakukan treatment pada responden yang non-respon. Itu kecualinya. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi responden dalam mengikuti survei diantaranya melakukan publisitas survei. Ada 3 cara, yaitu ada pelaksanaan kerja lapangan itu, ada harus peralatan dan bahan, manajemen operasi survei, dan publisitas. Terus penelitian survei dapat dilakukan saat ingin melakukan penelitian dengan tujuan berikut, kecuali eksperimen. Itu ada di modul klasifikasi penelitian survei, yaitu exploratory, deskriptif, dan explanatory. Yang kecualinya yaitu eksperimen. Pada sebuah penelitian yang penentuan sampelnya mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian sampel yang dipilih merekomendasikan responden lain untuk dijadikan sampel berikutnya, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak merupakan ciri dari snowball sampling. Karena snowball sampling itu definisinya yaitu setiap orang sampel diminta untuk mengidentifikasi peserta potensial lain dengan karakteristik inklus. Dia kan penentuan sampel mulainya jumlahnya sedikit, terus sampel itu tuh bakal merekomendasikan responden lain gitu. Itu tuh masuknya ke snowball sampling ke sini. Mengidentifikasi peserta potensial lainnya dengan karakteristik inklusnya. Terus keterbatasan yang bisa ditemui saat melakukan personal interview dalam penelitian survei kecuali non-respon menjadi tinggi. Kecuali ya, non-respon menjadi tinggi. Karena di modul juga ada keterbatasan yang bisa ditemui saat melakukan personal interview dalam penelitian survei itu ada 3. Wawancara yang berbeda dapat menafsirkan pertanyaan secara berbeda sehingga menimbulkan bias ke dalam hasil survei karena sangat sedikit pewawancara yang secara konsisten mengacu pada instruksi manual. Dalam proses probing, beberapa pewawancara mungkin menyarankan jawaban kepada responden dan karakteristik pribadi pewawancara, misalnya usia, jenis kelamin, dan kadang bahkan ras dapat mempengaruhi sikap responden. Ada 4. Satu lagi, pewawancara mungkin salah membaca karakteristik karena perhatian mereka terbagi antara melihat dan merekam. Nomor 30 yang termasuk jenis survei berdasarkan pendekatan metode pengumpulan datanya ialah web survey. Karena jenis survei berdasarkan pendekatan metode pengumpulan data adalah terdiri dari survei tatap, muka, atau interview, survei surat, survei telepon, dan survei web. Jadi jawabannya yang web survei. Untuk bagian B nomor 1, salah satu ciri suatu penelitian dikatakan baik dalam penelitian tersebut terbebas dari confounding variable. Jawabannya benar. Karakteristik desain penelitian baik bisa dibaca di sini, di dalam modulnya. Salah satunya yaitu terbebas dari confounding variable. It should be free from confounding effect. Bebas dari variabel yang memiliki efek pengganggu.
Jadi jawabannya benar. Studi korelasional termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimental, jawabannya salah. Karena korelasional studi atau studi korelasi itu masuknya ke penelitian kuantitatif non-eksperimental. Jadi ini jawabannya salah. Nomor 3, suatu peneliti eksperimen yang melibatkan 2 variabel atau lebih variabel sehingga dapat dilihat bagaimana efek utama dari setiap treatment maupun efek interaksi antar treatment merupakan ciri dari simple random design, itu jawabannya salah. Karena desain faktorial itu desain di mana ada 2 atau lebih klasifikasi silang, perlakuan variabel, atau di mana efek utama dan efek interaksi dari 2 atau lebih variabel dipelajari secara bersamaan. Terus nomor 4, pengacakan atau randomization merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian eksperimen. Itu jawabannya benar, karena prinsip dasar penelitian eksperimen itu ada pengacakan, replikasi, dan juga lokal kontrol. Ada 3, jadi jawabannya benar. Teknik matching adalah metode pengkontrolan yang dapat dilakukan selama penelitian eksperimen berlangsung. Jawabannya salah, karena matching itu termasuk teknik kontrol di awal percobaan. Di sini bisa dilihat, control at the beginning of the experiment itu ada random assignment dan matching. Jadi adanya di awal, bukan pas lagi eksperimen berlangsung. Next, prinsip yang harus dipenuhi ketika akan memiliki teknik sampling berstrata adalah karakteristik dalam strata bersifat heterogen, tetapi antar strata bersifat homogen. Itu salah. Interview bias dapat dihindari saat memilih metode observasi dalam proses pengumpulan data, itu juga salah, karena interviewer bias adalah keuntungan dari survei kuesioner surat. Nomor 8, pertanyaan dalam kuesioner yang bersifat unfavorable diperlukan untuk melihat ketepatan jawaban responden, itu salah. Karena untuk melihat konsistensi responden dalam menjawab, sedangkan untuk ketepatan dapat dilihat dari keacakan urutan pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Itu untuk ketepatan. Kalau untuk ketepatan unfavorable itu untuk konsistensi. Tapi kalau untuk ketepatan itu dari keacakan. Terus teknik sampling acak sederhana dan teknik sampling sistematik sama-sama dapat dipilih pada saat karakteristik populasinya homogen, itu benar. Dan nomor 10, menjaga kerahasiaan jawaban responden adalah salah satu cara untuk mengurangi non-respon, itu juga jawabannya benar. Di modul ada mengurangi non-respon itu salah satunya dengan jaminan kerahasiaan. Mungkin sekian pembahasan dari soal UTS analisis rancangan survei tahun 2020. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke CV yang tertera. Dan juga kalau jangan lupa absen, karena file jawabannya ada di link absen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.